أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku siswa-siswi MI kelas 6, MTS kelas 7, 8, dan 9. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan yang kelima, hari kelima. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat terutusnya beliau kita dibawa minadul mati ila nur, dibawa dari alam kebodohan menuju cahaya iman dan Islam. Anak-anakku, sudah 14 hari 14 hari kita melaksanakan puasa yang merupakan ibadah wajib untuk orang-orang yang beriman. Juga ibadah-ibadah sunnah juga kita sudah kerjakan. Seperti apa saja? Tarawih, tadarus, salat malam, dan juga sedekah. Semua yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan adalah hablum minallah, kegiatan yang berurusan dengan Allah, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan manusia. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai dengan ekonomi yang baik, ibadah seorang muslim akan khusyuk. Tulis judulnya. Dengan ekonomi yang baik, ibadah seorang muslim akan khusyuk. Tema kita kali ini adalah dengan ekonomi yang baik, ibadah seorang muslim akan khusyuk. Itu temanya. Sudah? Nah, pada pembahasan kali ini Ibu mengambil judul dengan melaksanakan sholat akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Tadi itu temanya ya. Perlu diulang lagi? Temanya ya dengan ekonomi yang baik, ibadah seorang muslim akan khusyuk. Tapi pembahasan Ibu ngambil judul dengan melaksanakan sholat akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Tak ngerti? Gelar tema dari sekolah, tapi judul Ibu lain. Balik Ibu. Dengan melaksanakan sholat akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Dengan melaksanakan sholat, bisa kan? Dengan melaksanakan sholat akan meningkatkan
ekonomi yang lebih baik. Aja judulnya ke pusatnya. Bila tema. Ulang lagi. Ya, dengan melaksanakan sholat akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Sudah? Ya, sudah. Yuk, nggak boleh. Ya, sudah. Yuk lanjut. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Ya, didengarkan. Nanti ada poin-poinnya yang perlu kalian tulis. Sholat memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi. Tak usah tulis kepi, tak usah tulis kepi. Bikin yakin dulu, paham. Kamu terus. Sholat memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi. Berikut beberapa cara bagaimana sholat meningkatkan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Tulis sendiri tanpa nunggu teman-temannya. Mulai pada ngiling-ngiling. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Kenapa sholat memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi? Itu pertama tadi apa? Meningkatkan kedisiplinan. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin dan tepat waktu. Kita sholat berapa kali dalam satu hari? 5 waktu. Berarti pada saat sudah adzan, berarti kita harus segera sholat. Berarti kita diajarkan disiplin waktu. Kita diusahakan untuk sholat di awal waktu. Jangan menunda-nunda. Yang buat biasa ya. Dino mana kikol situng, dino mana kikol setengah 2, dino mana kikol 2 caki. Akhirnya pas diburu di. Iya, biasanya kebanyakan orang yang melalaikan sholat selalu mengakhirkan waktu. Dino mana tidak rapal asal kok apa cuma nyaman pas langsung pas sekaligus masuk asal. Itu tidak dianjurkan seperti itu, tapi dianjurkan untuk tepat waktu. Kedisiplinan ini dapat membantu kita dalam mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Contohnya mau Mekah, mau berkona ada toko-toko, semua kegiatan atau aktivitas itu dihentikan, mereka harus pergi ke masjid. Menegakkan kebenaran di arena, kan gitu ya. Jadi sekarang kalian berusaha untuk belajar disiplin, seandainya bisa, tapi harus bisa. Mula ada tulis tak kejede, tulis mandi, kalau utuh hasalnya, kalau rokok, kalau sarung pas makan, kalau apa itu, mulai apa itu nyaman, apalagi di awal waktu. Tenang tedung tenang sampai asar. Itu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup yang rani kami di maka akhirnya dulu pas tulis. Meningkatkan kualitas hidup. Sholat dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita merasa lebih tenang, kalau kita sudah sholat pastinya hati kita akan lebih tenang dan damai. Kita juga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang lebih tepat untuk meningkatkan ekonomi kita. Nanti artinya apa? Meningkatkan kualitas hidup. Pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Misalnya ada masalah, kita bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jadi ada katus beritus, apa namanya, keputusannya kurang tepat yang diambil. Jadi kita sholat, dianjurkan untuk sholat.
Apa boleh pas misalnya detik pulang bu, bean kalau ke cewek misalnya, ya kan kita juga harus melaksanakan sholat. Sholat apa itu namanya? Meminta petunjuk Allah. Sholat istihad. Iya, sholat. Jadi tetap intinya ada pada sholat. Melalui nemu apa namanya jawaban, maka pikiran dan hati kita akan tenang menghadapi suatu masalah dengan dua pilihan, maka pilihannya itu akan tepat karena akan dibantu oleh Allah untuk menjawab. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengelola uang. Meningkatkan kemampuan mengelola uang. Apa artinya? Sholat dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita mengelola uang dengan cara mengajarkan kita berhemat dan tidak boros. Meningkatkan kemampuan mengelola uang. Sholat dapat membantu kita meningkatkan kemampuan mengelola uang dengan cara mengajarkan kita untuk berhemat. Tapi hemat, memang kalau kita berbicara hemat, yang betul hemat bakal kan? Tapi yang dimaksud hemat di sini apa? Kalau kita sudah punya yang kita akan pakai untuk sholat, kita gunakan itu yang bagus. Mulai doa amu, ikutin ayo. Asalkan baju yang kita gunakan sudah bersih, sudah dicuci, sudah bersih dari kotoran dan najis, baru kita bisa gunakan untuk sholat. Kita diajarkan untuk memiliki kemampuan mengelola uang dengan cara mengajar kita berhemat dan tidak boros. Ketika kita dapat mengelola uang dengan baik, kita bisa juga meningkatkan pendapatan. Mulai pesenak dodo, nah ini berarti untuk urusannya, maka uang yang kita punya bisa kita gunakan sebaik-baiknya dan juga bisa mengurangi hutang. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Meningkatkan kualitas hubungan sosial. Apa artinya? Bahwa sholat dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dengan cara mengajarkan kita untuk lebih peduli dan simpati terhadap orang lain. Ketika kita memiliki hubungan sosial yang lebih baik, maka kita juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga bisa meningkatkan ekonomi kita. Kita ambil contoh sehari-hari. Misalnya mau pada utara puja ke masjid, apa yang kita rasakan kalau sudah bersama-sama? Wah, misalnya rukun puja, pasti itu ingat akhir rukun berperan punya rukun. Itu meningkatkan kualitas hubungan sosial. Ada rasa peduli terhadap orang lain. Tapi terkadang, ketika orang yang mampu kapi ya, kelar oleh kapi. Setiap rokok macam-macam. Tapi mau pas misalnya apa, kadang dalam ada apa kena lain. Balas yang di rukuannya. Iya, iya benar. Dan yang di rukuannya itu apa nama merah? Apa nama jelang macam-macam. Mungkin lagi apa? Diusahakan menggunakan baju yang polos. Apa? Mau baju polos? Kadang nang os-kaos sering lagi ada yang budi dan bertoles soki miskin pak pun mati. Boleh sih bocah nang budi nak pak kaos sebelum bocah nak. Macam tadi naya. Dianjurkan kalau kita sholat, kalau laki-laki kebanyakan rapi polos, terus ada tolesan
kelapin ada renda kol. Apa nyaman rogo ada renda pakai bocor makan di orang sebelah. Nggak perlu renda nah, mau kan. Usahakan yang polos. Yang lebih baik kalau untuk para pembantu adalah apa? Warna apa? Putih. Tapi ya tergantung dari masing-masing individu. Mulai benar pink kan yang tidak apa di masa SMP dan belum lemari. Angkunya mau ngambil rokok itu angku. Yang kelima, meningkatkan kualitas spiritual. Meningkatkan kualitas spiritual. Spiritual. Sudah dibaca spiritual. Meningkatkan kualitas spiritual. Ya, nomor 5. Spiritual. Iya, artinya apa? Sholat dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita dengan cara mengajarkan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Jadi apa itu artinya? Berusaha kita mendekat kepada Allah, mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Apa yang kita inginkan kita baca sesudah kita coba apa ya doa? Makai baca dalam baca Arab, baca Madura sesuaikan dengan keinginanmu. Terus pinter, terus selamat, baca Arab, baca Madura. Lebih afdal misalnya kalian bisa dalam bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Yang kedua, hafal. Minimal jangan diburi Rabbana atina, diburi ya. Keempat, doa sapuja itu. Jadi mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika kita memiliki kualitas spiritual yang lebih baik, maka kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan ekonomi kita. Jadi ada 5 poin yang perlu kamu tulis. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada, Ibu cukupkan sekian. Tapi Ibu berpesan bahwa dalam Islam tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Karena yang gratis itu hanya sapa dan senyum. Menyapa dan senyum itu gratis. Tapi untuk misalnya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu andi. Makanya tidak ada larangan dalam Islam bahwa orang Islam itu harus kaya, sehingga apa yang kita butuhkan kita bisa memenuhinya, terpenuhi semua kebutuhan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.